mancing dari tahun 2010 loh. Apa ikannya pulang kampung, apa gimana? Pemirsa, ada bau-bau wangi pemirsa. Pemirsa, bau wangi. Sudah di samping kita. Mbak, namanya siapa Mbak? Di mana rumahnya? Pemirsa, nggak mau, nggak tahu namanya, nggak tahu rumahnya. Undangannya kosong, nggak mau ngomong, ditanya rumahnya diem aja. Aduh. Mas, kenapa Mas? Suka lihat apa tadi? Kayak tadi saya ngobrol sama orang cantik, ditanya rumahnya diem aja, tatapannya kosong. Mungkin ini ada sambungannya nih Mas sama mitos tempat ini. Konon katanya kalau misalkan di sini ada laki-laki sendirian, entah itu mancing atau nangkring, biasanya suka disamperin sama sosok perempuan. Iya Mas, ini lumayan agak mistis nih tempatnya nih. Waduh, ya. Pantesan suasana kayak gini. Selain mistis, tempat ini juga merupakan saksi sejarah Kota Banyuwangi itu di sini. Rawa Bayu itu di sini. Oh, ini namanya Rawa Bayu. Iya. Kalau begitu Mbak Risa, kita nyari narasumber yang mengerti seluk-beluk kronologis tempat ini. Tempat ini. Iya. Nah, gimana? Oke. Pemirsa penasaran? Ikuti terus. Bisa tukul. Jalan. Danau alami yang terdapat di kaki Gunung Raung ini merupakan titik bersejarah Kota Banyuwangi. Pasalnya, area ini merupakan tempat terjadinya Perang Puputan Bayu pada 18 Desember 1771 antara Kerajaan Blambangan dengan tentara Belanda. Pertempuran sengit ini menimbulkan banyak kerugian, juga tumbangnya ribuan nyawa manusia di medan pertempuran. Perang yang dimenangkan oleh Kerajaan Blambangan ini berakhir dengan tewasnya kedua pimpinan kubu, yaitu Pangeran Jagapati dan juga Komandan VOC Van Saat. Setahun berselang, tentara VOC pun menyerang balik kawasan Bayu dengan cara menggelantungkan kepala para prajurit Blambangan di pepohonan hutan Bayu. Hal ini membuat nuansa Rawa Bayu menjadi mencekam karena diselimuti aroma darah manusia. Sebelah sana itu ada buaya putih. Kalau yang di sana melihat macan putih. Gitu. Di situ naik tangga, tiba-tiba lampu saya itu mati. Lampu itu ditiup orang 3 aja nggak mati. Tapi begitu naik dari tangga situ langsung mati. Seketika itu langsung bulu kuduk ini langsung berdiri. Tiap Sabtu Kliwon itu ada orang mandi di sini. Banyak suara tapi tidak kelihatan, air tenang, goyang-goyang lah enggak ada. Untuk mengingat peristiwa tersebut, kini setiap tanggal 18 Desember seluruh warga datang melakukan ritual di Rawa Bayu untuk memperingati Hari Jadi Banyuwangi. Selain menyimpan cerita mencekam, rawa ini pun memiliki banyak area petilasan pada masa kerajaan yang hingga kini dipercaya sebagai area keramat yang dijaga oleh sosok kerajaan yang berilmu sakti mandraguna. Ini motor juga banyak, nggak mungkin dong, berarti ke sini nggak sepi, orang banyak dong. Banyak yang datang, tapi mungkin nggak sendirian pemberani kayak Mas Tukul tadi. Mas Tukul kan sendirian mancing gitu kan. Saya juga mancing juga, tapi kan nggak ada persoalan di sini, nyaman-nyaman aja. Pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Risa Saraswati. Sekarang posisi saya ada di Rawa Bayu, kawasan perhutani KPH Banyuwangi Barat. Ada residual kejadian apa di wilayah ini? Kalau saya sih melihatnya Mas, memang di sini pernah terjadi sesuatu yang bersejarah. Pasti ada sebuah pertempuran sepertinya dengan penjajah dan menjadikan si orang pribuminya menang, dan mungkin itu jadi titik bakal kota ini. Assalamualaikum.
ada sejarah apa di wilayah Banyu ini dengan kota Banyuwangi ini? Di sini pada tahun 1771, 1771, lama banget ya. tanggal 18 bulan Desember. Itu diputuskan di sini untuk hari jadi Banyuwangi pada masa Belanda melawan pahlawan Blambangan. Di hari jadi Banyuwangi itu sering diadakan ritual-ritual. Kita bikin syukuran gitu. Nah, setelah itu pada malam harinya istighosah di sini gitu. Zaman dulu itu orang mulai dari daerah Cemoro sampai Bayu itu orang menyembelih kambing. Atas itu kepalanya, kakinya dipotong, dikasih encek itu Pak, lalu dilarungkan di dalam rowo. Pernah ada kejadian apa? Ada anak-anak berkemah di sini, lantas mandi di sini, beliau tenggelam sampai meninggal. Pada waktu meninggal oleh teman-temannya itu dicari, beliau nyelam. Setelah menyelam, beliau ketemu masuk ndut itu loh Pak. Oh, ndut itu ada lumpur. Lumpur. Oh, jadi dalam sini tuh ada lumpur. Iya. Kita agak menuju ke sana sedikit Iya. boleh. Nah, pemirsa kita agak menuju geser biar energinya kebaca Mbak Barisa. Ya. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia di seluruh alam semesta yang indah ini. Apa sebenarnya nih Mbak Barisa yang terjadi sebenarnya? Tadi saya mencari-cari setelah Pak Saji cerita, saya mencari biasanya kan kalau ada kecelakaan terus ada yang menyebabkan meninggal, ada energi negatif yang tolong atau apalah gitu, ada sosok. Tapi ini kok nggak ada gitu Iya, Mas. iya. Tapi setelah dilihat-lihat ternyata memang yang tertarik ke dalam juga menjadi masyarakat di sini. Jadi ya kayak ada sebuah kerajaan di sini tuh ada satu sosok yang menarik, yaitu sosok perempuan. Tadi saya lihat sosok perempuan seperti putri penampakannya dengan memakai kemben gitu, cantik sekali. Tapi mukanya terlihat apa ya, bijaksana gitu. Dan di situ banyak penjaganya yang menjaga beliau, dan ada perempuan-perempuan lain juga di sebelah sana. Betul yang dikatakan Ibu tadi. Oh, pernah lihat sosoknya Iya, Mas Haji? betul. Itu dikarenakan di situ ada satu orang perempuan yang dinamakan Nyai Resek. Dari itu kita harus saling menghormati. Kalau di sini tidak boleh sembarangan, kita harus sopan. Paham semua? Lebih-lebih ini sampean baru datang di sini, gitu. Kita harus bisa saling menghormati. Tadi pada saat Pak Saji bicara tuh Mas emang kayak bukan Pak Saji yang bicara. Ini gerakan benar, betul Pak Saji benar. Karena ini pesan dari beliaunya ini disampaikan lewat Bapak. oleh Pak Saji. Iya. Mbak Risa, kenapa beliau beristana di tempat ini nih? Monggo Mbak. Sebelum perang terjadi, sebelum apa terjadi, memang ini seperti tempat yang sudah diberkahi sebelumnya gitu. Ada kejadian penting juga yang terjadi di sini sebelum kemenangan Banyuwangi pada saat itu. Ada nggak sih Pak sebelumnya? Rowo Bayu ini terdapat satu peninggalan kuno yang dinamakan petilasan pertapaannya Prabu Tawangan. Mbak Risa, ada nggak salah satu korban itu yang masih kayaknya masih ada sesuatu beban yang harus diselesaikan? Ada sesuatu. Suara apa tadi? Kita sebelah sana aja, agak sebelah situ sambil. Siapapun yang pernah gugur di sini, Ya. meninggal di sini, konon menurut yang saya dengar dari bisikan-bisikan yang ada di sana, katanya sih adalah orang-orang yang terpilih, Mas. Oh, lama. Jadi bukan sembarangan korban atau apa yang jadikan tumbal atau apa, itu nggak ada seperti itu. Soalnya saya nggak ngelihat sama sekali yang minta tolong atau apa gitu, nggak ada. Gimana kalau kita diajak ke petilasan Prabu Tawang Alung? Bisa. Pemirsa, seperti apa energi di sekitar petilasan Prabu Tawang Alung? Ikut terus Mister Tukul jalan. Assalamualaikum.
boleh kami tahu Anda dengan siapa? Prabu Tawangalun, raja yang paling tersohor dalam sejarah pembentukan Banyuwangi. Di masa kepemimpinannya, Banyuwangi menjadi negeri yang subur, makmur, dan juga gemah limpah lojinawi, tanpa kekurangan sandang ataupun pangan. Seiring berjalannya waktu, Prabu Tawangalun tersandung masalah perebutan kekuasaan dengan adik kandungnya sendiri, Wirobroto, yang berkomplot dengan Patih Gringsing. Perang dingin dalam kubu kerajaan akhirnya pecah menjadi perang fisik yang tak terelakkan antara Prabu Tawangalun dengan Wirobroto. Karena pasukan setia sang Prabu yang sangat tinggi, akhirnya Wirobroto tewas di tangan prajurit sang Prabu. Mendengar berita kematian Wirobroto, Patih Gringsing geram dan menantang sang Prabu serta menyerangnya membabi buta. Namun kesaktian Prabu yang tak terkalahkan sejagat Banyuwangi pun berhasil menumbangkan nyawa sang Patih. Mengetahui kematian sang adik Wirobroto, Prabu Tawangalun menyesal dan mengalami kesedihan yang berkepanjangan, sehingga beliau memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan mencari ketenangan dengan bertapa. Di kaki bukit Gunung Raung, tepat di atas batu yang saat ini menjadi petilasan keramat. Menurut legenda, saat bertapa di tempat ini, sang Prabu ditemani oleh sosok macan sakti yang menemaninya hingga akhir hayat. Pemirsa Mister Tukul, jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Ini sekarang saya berada di pertapaan Prabu Tawangalun, Rawabayu, Banyuwangi. Menurut sejarahnya, kenapa Prabu Tawangalun ini bertapa di tempat ini nih Pak? Tanpa Uno ini punya anak dua, Pak. Satu Tawangalun, dua Wirobroto. Tanpa Uno ini sudah masa tua. Kerajaan dikasihkan sama orang tuanya itu kepada anaknya yang nama Prabu Tawangalun. Adiknya Tawangalun, Mas Wirobroto itu iri hati. Setelah itu daripada kita bertengkar, perang musuh saudara, ini nanti menimbulkan perang saudara, lebih baik Tawangalun itu mengalah. Kerajaan Kedawung dikasihkan sama adiknya Mas Wirobroto. Sehabis menyerahkan tahta kerajaan kepada adiknya, beliau lalu pergi dari Kedawung. Tidak ada yang tahu. Tahu-tahu beliau bertempat di Rawabayu. Bertapa di sini pada tahun 1659. Di dalam itu ada batu yang bekas duduknya Prabu Tawangalun bertapa di situ. Oh, di dalam sini. Risa sendiri. Gimana setelah dilihat penerangan? Dari tadi menuju sini Mas, suasananya udah beda. Dingin, sejuk, dan biasanya memang suasana yang seperti itu sangat positif dan mencirikan kalau ini adalah tempat yang baik untuk melakukan bertapa, semedi. Jadi mungkin Prabu Tawangalun juga ke sini bukan tanpa sebab, Mas. Pasti ada sesuatu di sini yang istimewa. Dari tadi menuju sini, ini saya kayak ngelihat sosok-sosok prajurit. Entah itu siapa, tapi mungkin yang saya lihat walaupun Prabu Tawangalun tidak menjadi raja, tapi banyak pengikut beliau yang mendampingi beliau, Mas, dan mendampinginya sampai sekarang. Ada nggak larangan apa saja yang di tempat ini yang tidak boleh? Itu satu, orang minta nomor. Yang salah ya Mas ya. Yang kedua, orang intip-intip. Orang intip-intip, selambu itu cuma diintipkan gini. Itu oleh Pak Saji dilarang keras. Karena apa? Satu, gitu, yang minta nomor itu pernah kejadian. Gimana? Mau masuk sini, itu enggak permisi. Setelah di dalam, membawa sesepuh, itu yang punya istilah rewangan. Apa itu? Rewangan itu bawaan orang halus. Dia bawa sendiri. Iya, setelah dari dalam
masuk jam 12, keluar kalau ndak keliru jam setengah 2. Setelah keluar, ini Mas Tukul yang pecah ini. Berdarah. Iya, berdarah. Setelah saya tanya sama temennya, kok sampai kejadian gini gimana? Nganu Pak, niki wau gelut tengkar. Halus sama halusnya itu tengkar. Beliau dibanting ke mesteran, ini pecah. Ini yang minta nomor. Yang intip-intip itu namanya Susi. Susi yang mana nih Pak? Ini anak dari Oh, Banyuwangi. ini saya namanya Susi loh. Tenang, Mas, bukan berarti. Bukan itu. Pada hari Minggu Iya. datang sini, tahu-tahu langsung intip itu. Selambunya diintip. Setelah itu perasaan beliau ada orangnya di dalam 3. Susi itu tadi dikasih nasi kuning. Perasaan beliau. Iya. Lantas dibawa oleh Susi itu tadi. Iya. Setelah itu tidak sampai di rumah, anak itu pingsan, tidak sadar, dibawa pulang. Dibawa pulang, orang tuanya bingung, minta tolong sama saya. Setelah itu kita mohon, Bu, ya kita mohon disuhunkan di situ. Alhamdulillah sehat. Jadi semua. intinya mungkin Mas larangannya adalah niatnya mungkin ya Mas. betul. Yang datang ke sini harus Iya, hatinya baik, betul. niatnya Nah, tulus. Iya gitu ya. betul. Bisa kayaknya ini harus manggil teman kita namanya Ahmad, biar Ahmad, ya. beliaunya jadi mediasi bisa tahu ya. Kebenarannya ya Mas ya. Mas Ahmad, sini. Assalamualaikum. Nah, Salah. Assalamualaikum. Boleh kami tahu Anda dengan siapa? Prabu Tawang Alun. Kenapa tempat ini dijadikan sebagai tempat Prabu untuk bermeditasi ya? Saya merasa tempat ini tenang. Tempat ini tenang, Bisa menyejukkan hati saya. bisa menyejukkan hatinya, Mengikhlaskan kekuasaan untuk adik saya. mengikhlaskan kekuasaan 38 tahun. 38 tahun. Betapa di dalam. Dan saya mengembara ke alas beruang. Prabu, tadi saya melihat banyak sekali sosok prajurit di sebelah sana. Itu sebenarnya siapa? Ini punggawa-punggawa saya. Saya melihat sosoknya Iya, sih Mas, banyak iya, banyak. laki-laki ya. Oh. Dan yang paling menarik adalah ada sosok macan berwarna putih. Itu pernah silaturahim di sini. Waktu itu guru. Perasaan beliau duduk di depan dijilati oleh harimau putih. Saya melihat sosoknya Iya, sih Mas, banyak iya, banyak. laki-laki ya. Oh. Dan yang paling menarik adalah ada sosok macan berwarna putih. Mas Ahmad mungkin bisa cerita, monggo. Awalnya Prabu ini Dia mau ada peperangan. tidak mau ada peperangan, terus mengalah untuk menang. Maksudnya dia lebih mencari tempat untuk mensucikan dirinya, mengikhlaskan semuanya di sini. Karena mungkin masih ada perasaan kesal, Mas, Tapi berusaha menghilangkan. menghilangkannya itu di sini. Masuk sini harus menyucikan dulu di air Kamulian itu dulu. Kalau muslim mau wudhu, di situ ambil wudhu boleh. Ya, kalau mau cuci muka boleh. Tapi cuma kalau minum itu enggak boleh gini Pak. Langsung dari pelancurannya itu. Pemirsa, sekarang kita menuju ke air Kamulian untuk bersih-bersih dulu. Monggo, silakan. Kabarnya sumber air ini dipercaya berkhasiat banyak. Orang mengambil air di sini. Dikarenakan
beliau itu yang datang di sini Nggih. mendapat petunjuk, Nggih. ambil air sumber kemuliaan. Nggih. Disitulah air itu untuk satu persyaratan, ada orang sakit, ada orang usahanya biar lancar, sakitnya itu biar sembuh. Tapi kesemuanya itu yang bikin sembuh, yang bikin lancar usahanya itu adalah Allah semua. Kalau secara nyatanya sih memang ini air pegunungan, Mas. Ini air alam gitu. Yang tentu saja memang lebih sehat daripada air biasanya yang kita konsumsi. Dan sebenarnya karena ini di tempat yang disucikan oleh banyak orang, itu menjadikan sugesti buat orang-orang kalau ke sini pasti sembuh, pasti sembuh. Sebenarnya kan kesembuhan itu datangnya dari dalam diri sendiri. Pemirsa, sepertinya kita harus masuk ke dalam ya. Monggo, izinkan Pak Jaji. Monggo, monggo. Ayo, Pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sudah berada di dalam petelisan dari Pak Prabu Tawang-Alun. Pak Saji, biasanya ritual dilakukan seperti apa nih, monggo? Saya mohon dulu ya, yang Prabu Tawang-Alun menika wonten putra wayah Pak Tukul menika sak krunipun ingkang badhe sowan wonten pertapanipun yang Prabu Tawang iki mugi tansah pikantuka pewarasan kesehatan lan keselamatan ampun ngantos wonten rubeda setunggal menapa lumantar anggenipun saksuwanipun Pak Tukul sak keluarganipun mugi tansah. Tempat ini diyakini sebagai tempat duduknya yang Prabu Tawang-Alun pada waktu bertapa di sini. Kita ritual di sini, Pak, itu tidak satu aliran agama apapun boleh di sini dengan satu persyaratan, gitu. Membawa bunga ini, Pak, bunganya. Nah, kalau membawa dupa ini tempatnya, gitu. Kalau membawa kemenyan boleh dibakar di sini tempat. Pak Risa, telah masuk sama yang di luar, apa yang dirasakan berbeda apa tidak? Semakin tenang sih di sini dan ya tadi sosok Prabunya juga ada di sini di antara kita, terus sosok seperti macannya juga ya. Kalau di bawah kan prajurit semua, di sini seperti lebih ini Mas, lebih tinggi gitu ininya. Kedudukannya, terus lebih disucikan oleh mereka gitu. Jadi mungkin yang di luar sana itu justru menjaga tempat ini. Ahmad, monggo. Ya, ketika saya tadi sempat melihat sosoknya di sebelah sini duduk, itu macannya di sebelah kiri selalu ada di luar area luar untuk menjaganya. Soalnya saya lihat ada dua di sebelah kanan juga ada seperti macannya. Itu ada komisnya, Pak, ada komisnya, terus panjang dada gitu sih. Saji, apa saja yang diminta orang yang datang ke sini, Pak? Orang-orang yang datang di tempat pertapaan ini tidak satu tujuan. Ada yang mencalonkan kepala desa, kita mohon di sini. Ada yang mencalonkan DPR masuk di sini untuk mohon. Ketiga mencalonkan bupati, mencalonkan wakil bupati. Pak, ada nih pertanda jika doa dan ritual mendapat hasil yang baik. Ada guru dari Celuring, itu pernah silaturahim di sini, dan waktu itu guru. Perasaan beliau duduk di depan dijilati oleh harimau putih. Lantas pada waktu itu beliau ketingkatan terus meningkat. Guru, kepala guru, sehingga kepala sekolah. Dari satu perantaraan. Kalau kita di sini modal yang utama kita itu yakin, kita itu percaya, menyucikan diri, lahir dan batin, kita menghadap sama Allah. Cuma saya melihat ada ketika Bapak tadi, mata sebelah kanan itu seperti macan ya, terpancar gitu. Setelah yang Prabu Tawang-Alun bertapa di sini, ada itu bisikan-bisikan, Tawang-Alun jangan lama-lama. Kalau bertapa di sini, cepat beliau istilah itu keluar
di pertapaan berjalan ke arah timur selatan. Kalau ketemu sama macan putih itu supaya ditumpangi macan putih itu, di mana perjalanan macan putih itu berhenti, disitulah dibangun kerajaan. Setelah beliau keluar dari pertapaan, kita berjalan, tidak begitu lama, lantas ada macan putih, beliau itu numpang, yang Prabu Tawangalun turun, ya, Ini cerita bukan bapak ini. harimau musnah. Di tempat itu, kata orang Jawa, melecut. Maka di situ ada tempat yang dinamakan Plecutan. Disitulah dibikin satu kerajaan macan putih, rajanya Prabu Tawangalun. Pada tahun 1668. Pak Saji, Nggih. mohon izin bisa diantar ke pertemuannya Prabu Tawangalun sama Macan Putih? Bisa. Itu namanya Candi Puncak Agung Macan Putih. Itu terus, Mr. Tukul, jalan. Para pria itu malah tidak boleh kalau mandi di sendang ini. Sempat kejadian katanya ada yang mandi laki-laki di sini dan pemirsa katanya matanya langsung buta. Selain petilasan Prabu Tawangalun, Rawabayu terkenal dengan sendang berhasiat yang dipercaya berhasiat sebagai mata air penyembuh. Mata air Keputren dipercaya sebagai tempat pemandian bidadari yang konon airnya bisa membuat awet muda. Mata air Dewi Gangga, area sendang yang terkenal paling angker. Menurut cerita, banyak sekali pengunjung mengalami kerasukan yang sulit dikendalikan bila berhenti di area mata air Gangga ini. Waktu di situ, di pohon besar itu, begitu saya diam di sana sendirian, kayak ada yang lempar batu, jas, terus ada suara. Di pohon besar itu lihat matanya merah, rambutnya merah, pokoknya semuanya merah. Namun pemirsa, sebelum menerawang energi yang ada di sendang Rawabayu, kita akan melewati pohon besar yang seakan menjadi penjaga dari kawasan ini. Kerap kali orang yang melintas dengan niat tidak baik akan melihat makhluk besar dengan rambut api. Pemirsa, saya Erni Abe bersama Mr. I. Sebenarnya tujuannya mau ke arah sebelah sana, Rawabayu. Tapi perjalanan kita melihat ini, pohon besar sekali. Energinya kok ini merasakan Energi yang kuat sekali. Terutama energi negatif yang ada iya, di sini. Bener banget. Kabarnya pemirsa nih, pohon ini tuh terkenal angker. Banyak yang suka kerasukan. Eri nggak berani lihat ke atas. Ini yang ada di sini, ini sosok ini tinggi besar. Kalau bisa dibilang, orang Jawa bilang seperti Banaspati. Apa itu? Nah, Banaspati itu seperti raksasa, rambutnya itu seperti api, punya lidah seperti api, matanya merah. Tapi dia nggak sendirian, di samping-sampingnya sekitar ada 70 juga, cuma kecil-kecil gitu. Sebenarnya kita sudah dikangkangi sama dia gini. Sosoknya kalau Eni bilang kayak genderuwo. Iya kan benar, Mister? Api semua sih. Oh, api semua. Aduh, Mister mau ngapain? Nah, bunyi-bunyi tuh. Hayo ikutin, hayo atuh. Mister kena. Assalamualaikum, saya nggak ganggu, Pemirsa, ini kita kayak sedang berada di dalam pohon besar sekali.
Jadi kayak ada lingkaran nih, kita di tengah-tengahnya, makin ngap ke dalam, makin ngap. Ani merasakan ini pintu ke alam gaib ya. Ya. Ya? Anehnya pintu ini bukan seperti pintu-pintu yang seperti alam gaib yang biasanya. Biasanya di samping-sampingin, tapi pintunya itu di atas tuh. Iya benar. Pintu gaibnya itu dari sini kita bisa ke atas. Ini larinya ke Rawa Bayu tadi. Ini semakin menggumpal di sini. Bener banget pemirsa. Ini kita sudah dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang ya bisa dikatakan gak enak dipandang lah. Iya. Aduh, energinya kayaknya ada yang... Kalau saya lihat ini pernah sering orang di sini mencari wangsit, tapi bukan wangsit yang benar, tapi wangsit yang ya. Karena niatnya jelek, di sini yang energi negatif ini lebih senang lagi, malah bisa dikatakan tambah lagi gitu. Ini dari atas mulai menekan kita di sini. Panas nih, sekelilingnya udah mulai panas. Kayaknya energi di atas tuh makin kuat sekali. Makin kuat sekali. Ini udah ngap banget nih, Mr. I. Boleh nggak kalau... Duh, sumpah bener udah kelihatan banget itu mah. Kita pamit ke arah sana lagi, Mr. I, yuk. Ayo pemirsa. Yuk. Kayaknya pemirsa suasananya udah mulai... Udah di sini suhunya sangat dingin. Oke. Jadi pemirsa, kali ini saya Erni Abe bersama Mr. I sedang berada di sumber Taman Kaputren Rowo Bayu, Banyuwangi. Menurut cerita orang-orang sini, katanya di sini zaman dulunya itu tempat pemandian para putri-putri. Kalau saya lihat, ini memang dulunya pertama itu buat mandi putri-putri raja gitu. Karena dipakai oleh orang-orang yang bisa dikatakan putri bangsawan kan punya pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi. Akhirnya air ini dengan sendirinya itu mempunyai energi. Mr. I, kayaknya ini bukan 1, 2, 5 orang lebih bahkan ya. Banyak banget ya di sini, kayaknya suaranya udah mulai agak riuh ya. Kayak orang lagi pada mandi. Terus katanya Mr. ini, Erni dengar-dengar juga kalau yang cowok itu, para pria itu malah tidak boleh kalau mandi di sendang ini. Sempat kejadian katanya ada yang mandi laki-laki di sini dan pemirsa katanya matanya langsung buta. Ini dulu area hanya untuk putri gitu. Nggak boleh laki-laki siapapun mengintip di sini. Saat ini juga saya lihat ini ada residu zaman dulu, sampai sekarang ini ada sosok-sosok putri-putri. Kalau yang di dalam sendangnya sendiri ini ada 5. Di pinggir ini ada 3, di situ ada 2, sebelah sana kiri ada 3. Jadi yang di tengah itu ada 5 gitu. Ini kayaknya jadi tertarik nih Mr. I, pengen coba komunikasi gitu dengan sosok-sosok yang ada di sini. Perempuannya memang cantik. Ini kayak zaman kerajaan dulu ya. Iya. Dia pakai mahkota. Mereka putri-putri Dayang, bahkan ada beberapa selir juga dari para raja. Pada zaman kerajaan Brawijaya itu terjadi kerusuhan, entah perang atau apa gitu kan, sampai rajanya ada, mereka kayak berpencar gitu karena iya kocar-kacir benar. Perempuan-perempuannya itu mereka bukan tertinggal, tapi sengaja mereka nyari kenyamanan. Sebenarnya dia menunggu seperti bala bantuan. Iya, gitu. sebenarnya mereka juga ketakutan mau kemana mereka ketakutan karena zaman dulu ada kerusuhan atau nggak tahu perang atau apa. Ini sosok-sosok yang ada di sini mulai mendekat semua ini. Iya. Karena kita komunikasi satu, yang lainnya itu ingin juga, ingin bercerita. Banyak banget, makin banyak.
Ini sosok-sosok yang ada di sini mulai dari berdatangan semua ini. Yang di luar sih selain para putri itu. Sosoknya sih bermacam-macam. Ada seperti bentuk manusia kayak raja, tapi juga ada sosok di situ ada buaya. Nah, yang sebelah sana itu ada ular, cuma kelihatan kepalanya aja gini. Ada salah satu sosok macan putih yang masuk ke sini. Mereka udah betah di sini ya? Iya, sebenarnya dia betah di sini. Dia mau kemana nggak tahu. Lebih baik dia mending di sini aja. Kayaknya Erni kok ngelihat ada sumber mata air lagi yang sebelah sana ya? Ya. Kita telusuri lagi ke sana. Siap, mari ke sana. Ayo pemirsa kita ikut lagi ya. Energinya makin kesini makin hangat. Hangat. Ya kan? Seperti energi yang benar-benar jepit gini. Nah kira-kira misal ini energi apa nih kira-kira kok bikin hangat begini gitu? Energi yang ada di sini nih kebanyakan energi-energi yang menggumpal. Karena sumber ini, sumber Dewi Gangga ini, kalau saya lihat ini bisa dikatakan sumber kehidupan. Makanya hangat untuk membakar tubuh kita supaya kita semangat gitu. Di sumber mata air ini juga konon kabarnya katanya sering terjadi kerasukan. Kenapa sering terjadi kerasukan di sini? Ini kan namanya sumber kehidupan. Orang yang datang sini kerasukan, insya Allah dia punya niat yang jelek. Jadi jelek dalam kehidupan, maka yang penunggu di sini nggak akan terima. Gitu. Sebenarnya sosoknya itu seperti apa nih kira-kira yang ada? Dia mengatakan yang putri ini tadi, jadi emang kadang orang sini sering melihat si putri ini. Cuma kalau terjadi kerasukan, dia mengatakan, jangan salahkan saya, bukan salah saya. Saya nggak pernah ikut campur dalam masalah orang-orang yang kerasukan di sini. Ini karena niatnya sendiri, akhirnya sosok-sosok yang ada di sini, terutama yang di sebelah sana tadi, yang bentuknya siluman ini yang ganggu dia. Dengan energi yang kuat itu tadi, apakah di Rawabayu sendiri itu ada sosok penunggunya? Di situ ada putri, ya. Cuma putri ini didampingi oleh 4 pengawal. Cuma 4 pengawal ini, satu pengawal punya juga kendaraan. Kendaraan ini berbentuk seperti buaya. Satu pengawal dia mempunyai sekitar 15 buaya. Jadi kalau semuanya kita satukan 60 buaya. Siapapun yang akan berbuat jelek di sini, maka yang turun tangan ini si pengawal ini tadi. Nih, Mister I. Ya. Ini jadi merasakan ada kayak apa ya? Macan gitu ini ya? Iya, kayak sosok binatang ya. Binatang putih di warna. Ya, warnanya putih. Kita ikutin yuk, Mister I. Pemirsa Mister Tukul Jajalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sekarang saya berada di lokasi Candi Puncak Agung Macan Putih Rawabayu. Tempat ini dipercaya sebagai tempat apa nih Pak Saji? Candi Puncak Agung Macan Putih itu dinamakan gedung atau penggedongan kata orang-orang yang dari Bali. Gedung atau penggedongan itu tempatnya para leluhur-leluhur yang ada di wilayah Rawabayu ini jangan sampai mengganggu kepada umat-umat kita yang datang di sini. Ada sosok apa atau energi apa? Sebenarnya kalau energi sih masih positif berhubungan dengan yang tadi sebelumnya. Kalau di sini mungkin seperti gerbang pertama kali ya, penampakan macan putih itu ada juga. Mungkin kekuasaannya sampai sini ya, Mbak? Iya, rasanya energi memang ketarik ke sini, pusatnya di sini karena sebetulnya saya lihat di belakang ada pohon yang bercabang. Ada ya, pohon bercabang itu seperti gerbang gaibnya dan saya rasa ini nyambung ke alas purwa sana.
tiba-tiba kita lagi ngeliat di situ ya. Sedang Sri Gangga melihat macan putih gitu. Macan putih ada dua gitu. Dia larinya ke arah sini. Makanya dikejar. Mr. I, energi apa yang dirasakan di tempat ini? Ini energi yang benar-benar positif di sini. Wah, karena yang menempati dulu di sini pertama kali adalah leluhur. Jadi memang kuat sekali, positif, dan di sini tempat untuk meminta izin daripada generasi selanjutnya. Itu dia yang diomongin Pak Sajidan. Kalau diingat masa lalunya itu seperti apa energi ini? Di sini ini pernah sekitar 7 orang. Ini 7 orang ini 7 resi gitu. Dia di sini bertapa selama 40 hari 40 malam untuk mencari petunjuk gitu. Nah, dari mencari petunjuk ini kekuatan energinya semakin kuat, akhirnya membentuk dari kesatuan. Tujuannya untuk melindungi daerah yang ada di sini. Bener kan Pak. Ada korelasinya, ada hubungan. Misteri, apa benar dikatakan Mas Ahmad itu di sini ada gerbang kayu yang menuju ke Alas Purwo itu benar? Jadi raja-raja dulu mau ke Alas Purwo itu nembusnya dari sini, seperti orang menembus gaib itu. Biasanya orang-orang kalau datang ke sini itu biasanya untuk apa? Oh gini, kita di sini satu mohon keselamatan. Ada salah satu sosok macan putih yang masuk sini. Energi cukup kuat nih. Kayaknya dari sana sih. Energinya dari sana? Iya, dari sana ini energinya. Ya, Mas Haji, monggo sambil cerita. Dulu gini, awalnya di tempat pertapaan itu dulu ada orang dari Bali itu kerasukan. Dulu gini, awalnya di tempat pertapaan itu dulu ada orang dari Bali itu kerasukan macan putih sama buaya putih. Waktu itu saya yang dimintai tolong oleh sesepuh yang dari Bali. Setelah itu kita mohon, kita ambil air yang ada di sumber kemuliaan itu tadi. Setelah itu saya inumkan, saya sucikan kepada orang yang kerasukan itu. Disitulah sampai sekarang tempat ini diyakini, gitu, tempat bersamanya beliau macan putih. Jadi awalnya sampai terjadi ini itu dari kerasukan macan putih itu tadi. Bisa energi ini mengarah untuk memvisualkan lukisannya. Gitu terus. Mr. Tukul, jalan. Jadi ini sebenarnya mau apa sih misalnya? Dia ingin melukis ini. Oh, melukis. Ada kanvas mungkin? Pemirsa, sosok astral yang merasuki salah satu pelukis meminta untuk divisualisasikan wujud aslinya. Seperti apakah penampakan misterius penjaga area Rawabayu ini? Di sini ada kelihatan di depan itu ada sosok perempuan putri cantik yang suka terlebih sih lebih dekat sebelah sini, dekat pemandian air ini. Dahulunya mungkin beliau ini suka mensucikan diri dan mandi di sini juga, dan saya rasa sih air ini
banyak ya. Dulu-dulu sih masih khasiatnya cukup kuat ya untuk mensucikan diri sih. Kenapa sosok seorang raja selalu ditemani oleh macan ini? Ya, sebenarnya mungkin tidak hanya di Pulau Jawa aja Mas, tapi hampir di seluruh Indonesia, bahkan di India pun seperti itu kan. Macan adalah simbol dari kekuatan, dan simbol juga memang itu kayak seperti khodam gitu Mas, yang kemanapun seorang raja pergi di situ ada. Inilah hasil visual dari Mr. I dan kawan-kawan. Ini sosok ini macan ini tadi memang sangat berwibawa sekali. Kalau perempuan ini siapa nih Mr. I? Kalau perempuan ini Mas Tukul ya, ini sosok yang ada di rawa itu Mas Tukul. Oh. Tapi dulunya residunya dia seorang pahlawan Banyuwangi. Kalau saya lihat bernama dia Sayu Wewet. Tukul ini di dekat Pemandi Rawa Pemandi ini. Cuman yang mengganggu sekali ini ada buayanya. Buaya ini menjaga. Iya, ya ini yang sosok-sosok macan putih yang dilihat. Terus ini juga yang tadi saya cerita Mas, ada perempuan yang di rawa itu. Tadi mau nambahin? Kalau yang tadi itu kita lihat ya, putri-putrinya juga cantik-cantik seperti ini ya, Misteri. Ada salah satu yang seolah seperti pemimpinnya ya, cantik-cantik seperti ini. Kalau Pak Saji monggo. Barang siapa masuk di Rawa Bayu, jangan sampai kita itu tidak sopan. Kita harus punya kesopanan, punya unggah-ungguh. Terima kasih Pak Saji, salam hormat buat keluarga semuanya, dan mohon maaf kalau ada tutur perilaku bahasa yang kurang dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, dan mudah-mudahan tontonan ini bermanfaat pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertanding ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat berbeda yang ada wisatanya, budayanya, pastinya misteri dan mitos-mitosnya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.